Christians who say that Muslims do not worship the God of the God of Abraham, when you say that to a Muslim, you are making yourself look like a complete idiot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabadians ID. Di episode sebelumnya kita telah membahas bagaimana pandangan Yahudi terhadap agama Islam, di mana dalam keyakinan ajaran agama Yahudi, Islam itu dianggap bukanlah agama penyembah berhala. Sehingga dengan demikian, seorang Yahudi menurut ajaran mereka itu diperbolehkan untuk melakukan ibadah di dalam masjid. Akan tetapi sebaliknya teman-teman, mereka sangat dilarang melakukan ibadahnya itu di dalam gereja, kuil Hindu, dan sebagainya karena tempat itu dikira sebagai tempat pemujaan terhadap penyembahan berhala. Bahkan dalam kondisi terdesak sekalipun teman-teman, seorang Yahudi itu dibenarkan untuk berpura-pura menjadi Muslim. Akan tetapi, walaupun dalam kondisi terdesak, orang Yahudi itu tidak diperbolehkan berpura-pura menjadi Kristen. Nah, dahulu teman-teman, ketika Perang Dunia Kedua, ketika orang Yahudi itu diburu oleh Nazi, oleh Syekh Abdul Qadir bin Ghabrid, yakni imam besar Masjid Agung Paris ketika itu, berhasil menyelamatkan ratusan hingga ribuan orang Yahudi di Masjid Agung Paris. Di mana Masjid Agung Paris ini memiliki ruang bawah tanah yang mampu menampung ratusan imigran Yahudi yang oleh Syekh Abdul Qadir kemudian mengeluarkan sertifikat identitas Muslim kepada mereka untuk menghindari penangkapan dan deportasi. Nah, karena usahanya itu, Syekh Abdul Qadir bin Ghabrid itu mendapatkan gelar kehormatan dalam Yahudi yang disebut Hasideh Umos Ha'olam, yakni orang-orang non-Yahudi yang diakui soleh bagi Yahudi yang kelak akan diberikan surga. Nah, tidak hanya itu teman-teman, lebih jauh dalam agama Yahudi itu meyakini bahwa semua umat Islam yang masih lurus itu akan selamat dan akan dimasukkan ke dalam surga di hari yang akan datang, di akhirat seperti itu. Kalau dalam Yahudi disebut Olam Haba. Nah, kenapa bisa begitu? Ini akan kita bahas di episode kali ini. Dan perlu dipahami teman-teman bahwa pembahasan kita kali ini bukan konteks politik, akan tetapi konteks teologis. Jadi kalau teman-teman tanya lantas kenapa Yahudi memerangi Palestina dan sebagainya, itu akan kita bahas nanti dalam topik konteks politik dan konteks sosial. Karena Yahudi itu banyak sekte teman-teman. Dan yang kita bahas kali ini adalah perspektif dari sekte Yahudi yang masih murni. Bukan Yahudi Karaid, bukan Yahudi liberal, Yahudi sekuler, atau Yahudi Hiloni dan sebagainya. Jadi yang kita bahas di sini adalah Yahudi yang masih mempertahankan tradisi, budaya, dan teks-teks suci mereka sebagai pedoman hidup mereka seperti itu. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Nah, agama Yahudi itu teman-teman sebenarnya sisa-sisa dari umatnya Nabi Musa atau sisa-sisa dari kaum Bani Israel yang diciptakan dalam Al-Quran yang pada akhirnya menjadi agama sendiri karena mereka tidak mengimani kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Tentunya ini perspektif Islam gitu ya. Nah, agama Yahudi itu sifatnya ethnic religion, yakni agama yang dikhususkan pada satu bangsa saja. Sehingga yang bisa menjadi pemeluk agama Yahudi itu ya keturunan Yahudi itu sendiri, Bani Israel sendiri. Jadi kita yang non keturunan Yahudi itu tidak bisa menjadi pemeluk Yahudi. Pun kalau misalkan ngebet, pengen banget seperti itu, maka status keyahudian kita itu akan berbeda dengan orang Yahudi sendiri yang disebut dengan istilah Ger Zedek. Jadinya Rabi Yahudi itu teman-teman akan menolak hingga beberapa kali ketika kita meminta untuk masuk agama Yahudi. Dan kalau masih ngebet, kita itu akan diberikan pembelajaran mengenai hukum dan tradisi Yahudi yang nantinya akan disidangkan dalam sidang agama yang disebut Bet Din. Nah, kalau misalkan lulus, maka akan diakui sebagai proselit atau mu'alaf dalam agama Yahudi seperti itu. Nah, jika demikian teman-teman, lalu apakah keselamatan itu hanya untuk ras Yahudi saja? Apakah menurut Yahudi, orang-orang yang bukan keturunan Yahudi itu semuanya itu tidak dapat bagian di akhirat? Dalam artian, apakah orang-orang non-Yahudi itu di dunia itu hanya figuran saja? Jadi NPC seperti itu. Dan orang-orang ras Yahudi itu menjadi pemeran utama. Jadi player utamanya seperti itu.
Apakah demikian? Nah, ternyata teman-teman, sistem agama Yahudi itu juga mengakui bahwa orang-orang non-Yahudi itu bisa saja selamat. Sehingga orang-orang Yahudi itu juga mengakui adanya nabi-nabi yang diutus dari dan untuk orang non-Yahudi. Kalau tidak silap saya, setidaknya ada 11 nabi dari non-Yahudi yang tercatat dalam kitab-kitab Yahudi. Nah, hal ini juga sama dengan Islam, bahwa kita juga mengakui bahwa Allah itu juga mengutus nabi-nabi kepada umat-umat lain sebagai bukti bahwa Allah itu tidak menelantarkan mereka. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah Yunus ayat 47 dan surah Al-Isra ayat ke-15. Nah, soal nabi-nabi non-Bani Israel dalam Islam dan dalam Yahudi ini mungkin kapan-kapan akan kita bahas di topik tersendiri ya, di episode tersendiri seperti itu insya Allah. Nah, oleh karena demikian teman-teman, dalam Yahudi itu memiliki konsep keselamatan di luar Yahudi, di mana orang-orang non-Yahudi menurut perspektif Yahudi itu akan selamat dan mendapatkan tempat di akhirat. Nah, konsep tersebut itu disebut dengan istilah Bnei Noah atau Noahide atau Nuhiyah yang artinya hukum untuk keturunan Nuh. Jadi jika orang Yahudi itu disebut sebagai Bnei Yisrael, Bani Israel, maka kita-kita ini yang non-ras Yahudi itu disebut dengan istilah Bnei Noah, yakni Bani Nuh, keturunan Nuh seperti itu. Nah, seseorang yang diklasifikasikan sebagai Bnei Noah itu harus menjalankan 7 hukum Nuh. Yang dengan menjalankan 7 hukum Nuh itu, dia akan dianggap sebagai non-Yahudi yang akan selamat di akhirat, menurut agama Yahudi. Dalam artian, hanya menjalankan 7 hukum ini saja, dan tanpa harus menjalankan ratusan hukum Yahudi, menurut Yahudi sendiri, orang non-Yahudi itu akan selamat setelah matinya nanti. Nah, apa saja 7 hukum itu? Yang pertama, tidak menyekutukan Tuhan dengan menyembah berhala. Yang kedua, tidak melakukan penistaan. Yang ketiga, tidak berzina. Yang keempat, tidak membunuh. Yang kelima, tidak mencuri. Yang keenam, tidak memakan anggota tubuh hewan yang masih hidup. Dan yang ketujuh, membuat sistem hukum. Nah, dari ketujuh hukum ini saja sudah menjawab jika Islam itu menjadi komunitas yang memenuhi kualifikasi sebagai Bnei Noah yang menurut Yahudi akan selamat di akhirat. Maka tidak heran teman-teman rabi-rabi Yahudi itu merasa bahwa secara agama, Islam itu sangat dekat dengan mereka. Dan Islam menjadi agama atau jalan alternatif buat keturunan non-Bani Israel atau non-Yahudi agar mereka selamat dan dapat bagian di akhirat menurut perspektif Yahudi itu sendiri. Nah, seorang Rabi Yahudi, Ben Abrahamson, itu kemudian membuat sebuah institut untuk menjembatani kedekatan antara Islam dan Yahudi secara agama dan sejarah dengan nama The Sadiqin Institute. Saya sendiri teman-teman berteman dengan beliau di Facebook dan beliau itu sering memberikan tulisan-tulisan positif antara hubungan Yahudi dan Islam. Nah teman-teman, dalam sebuah video Rabi Ben Abrahamson itu menjelaskan bahwa Islam itu adalah agama atau komunitas yang disebut sebagai Bnei Noah tersebut. So when talking about a common heritage, in our Jewish literature we are taught that there is such a thing as a common faith, a fundamental religion which all men are born into. And this is a basic faith which is obligated on all mankind. In the past we've called it by different names, Yirei Shamayim, which means the fear of the people who have fear of heaven, Ger Toshav, or Bnei Noach, the children of Noah. Or during Hellenist times, in Greek it was called Theosebea. And according to the school of thought of Rabbi Ben-Moseg, this fundamental faith is also called by the name Islam. Some have suggested that this refers to the great number of non-Jewish believers who came to sacrifice the Qurban Shlamim in Jerusalem together with the Jews. Salamai, Muslimai, Muslimi. This could be a clear indication in our literature that Islam is an ancient religion dating back to the time of the Second Temple, or even earlier. And if Islam's roots, if the roots of Islam are the same as what we call Bnei Noach, then for us it is much older. This is the religion of Noah. This is the religion of Adam himself. The closeness of Islam and Judaism has always been understood by biblical scholars until recent years. They introduced ideas that Islam had something to do with worshipping the moon, rocks, or some asteroid that fell. But devout Jews know that this is not true. It's a fact of Jewish law that we believe that Muslims are perfect monotheists. They worship the same God that we do. They worship the same God that we do. Nah, di sini secara eksplisit bahkan Rabi Ben Abrahamson itu tegas mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang memenuhi kualifikasi hukum Nuh.
bahwa Islam itu tidak menyembah berhala. Hal ini juga diakui oleh Yahudi dan sudah kita bahas di episode sebelumnya. Kemudian Islam melarang melakukan penistaan, Islam melarang melakukan perzinahan, Islam melarang pembunuhan, melarang mencuri, melarang memakan hewan yang tidak disembelih, dan memiliki hukum sendiri yang disebut syariat. Kalau di Yahudi disebut halakha ya. Dan lebih lanjut bahkan teman-teman, Islam itu merupakan komunitas agama yang juga mengakui status kenabian Musa dan Tuhan memberikannya kitab Taurat padanya. Dan Islam mengakui bahwa Taurat itu adalah kitab suci yang diperuntukkan bagi mereka keturunan Yahudi atau Bani Israel. Nah selain itu teman-teman, syariat Islam itu dengan hukum Yahudi yakni halakha itu juga mirip. Di mana di Islam itu ada salat, mereka juga ada tefilah. Di Islam itu ada mandi wajib, mereka juga ada yang namanya mikveh. Islam itu ada puasa, mereka juga ada yang namanya ta'anid. Islam ada haji, mereka juga punya yang namanya hakim. Kita menjadikan Ka'bah sebagai kiblat, mereka juga menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat yang disebut Mizrah. Islam punya konsep halal, mereka juga punya konsep kosher. Orang Islam disunat dan begitu pula juga dengan mereka yang juga disunat. Dan masih banyak lagi kesamaan antara hukum seremonial, hukum moral, dan hukum publik dalam Islam dan Yahudi yang membuktikan bahwa Islam dan Yahudi itu pada dasarnya berasal dari satu Tuhan yang sama. Antara syariatnya Bani Israel dengan hukum Taurat khusus Bani Israel, dengan syariat Islam dengan hukum yang ada dalam Al-Quran untuk semua manusia. Sehingga syariat-syariatnya Bani Israel itu dalam fikih itu disebut syara'u man qablana, syariat sebelum era kita. Bahkan Rabbi Ben sendiri mengatakan jika istilah muslim itu sedara dengan istilah salamai atau muslamai dalam Yahudi, yang memiliki arti yang sama dengan Islam, yang menjadi indikasi bagi Yahudi bahwa sebenarnya Islam itu agama kuno yang berakar dari Bani Noah, yang membuat sebenarnya para nabi-nabi Bani Israel itu, bahkan Adam itu juga seorang muslim. Nah, kedekatan antara Islam dan Yahudi itu juga berkenaan pada fakta bahwa Islam dan Yahudi itu diyakini menyembah Tuhan yang sama. Bahwa Tuhannya umat Islam itu juga Tuhan yang disembah oleh Abraham atau Nabi Ibrahim, oleh Yakov atau Nabi Yakub, oleh Moshe atau Nabi Musa, bahkan oleh Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Walaupun di sini kita akan mendapatkan bahwa umat Kristen itu nantinya yang akan tidak setuju, yang paling tidak setuju dengan fakta ini, dengan pernyataan ini. Namun demikian, mari kita simak dahulu pernyataan dari Rabbi Tovia Zinger sebagai berikut. Christians who say that Muslims do not worship the God of the God of Abraham, when you say that to a Muslim, you are making yourself look like a complete idiot, and Muslims will laugh at you. They believe not only that Abraham was a prophet who was a Muslim, but not in real, doesn't mean if you walked over to Abraham and asked him what's your religion, say I'm a Muslim. It's an Arabic word. It means that Abraham submitted himself before God. And every Muslim believes that Yitzchak was a prophet. And every Muslim believed, in fact, most of the prophets, the 25 prophets in the Quran, were Jewish. And Yaakov was a prophet. So therefore they believe in the God of many, many prophets, including Avraham, Yitzchak, Yaakov, of blessed memory. And Christians who tell Muslims that they worship moon gods and shmoon gods and all these things, I really want to save you embarrassment, because the Muslims are going, this person needs medication. They have no idea what you're talking about. They worship one true God, and therefore Islam has a unique status and great respect in the Jewish faith. Nah, hal ini serupa juga dengan bagaimana yang dijelaskan oleh Rabbi Roncaya, bahwa Islam itu adalah satu-satunya komunitas yang menyembah Tuhan yang sama yang disembah oleh Yahudi, yakni Tuhannya Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Le seul peuple au monde, la seule ethnie au monde qui sert le même Dieu que nous. Le Dieu d'Abraham, Dieu unique, éternel, n'ayant ni femme, ni fils, ni petit-fils, ni Saint-Esprit, éternel, sans image, sans représentation. Le seul peuple au monde, c'est Ishmaël, l'islam. Tous les autres ont une représentation, ou pas de Dieu du tout, ou plusieurs. Le seul qui sert le même Dieu que nous, le Dieu unique sans forme, elle, c'est eux. Hal ini juga diakui oleh Rabbi Yahudi yang lainnya, seperti yang diakui oleh Rabbi-Rabbi Yahudi secara umumnya, seperti video yang mungkin sudah familiar kita simak, yakni penjelasan dari Rabbi Chaimin. We have the same God as the Arabs. We believe in the same God, one God. So it's a paradox. See, the Christians believe in the Trinity,
whatever that's supposed to mean. But it's a part of it is their God, who's the JC, we call him. But that's not our belief at all. We're not allowed to believe in anything like that. And we're in better terms with the Christians generally than with the Arabs, generally speaking. But we have in common, we believe in the same God. Right? As a matter of fact, I was speaking once to Moshe Feinstein, the greatest rabbi of our generation. He said, Allah, that's the Arabs' God, the same God that we have. He wasn't afraid to talk about it. They have the same God. Nah teman-teman, pembahasan kita pada episode ini itu merupakan penjelasan dari perspektif Yahudi terhadap umat Islam. Adapun kalau perspektif Islam terhadap Yahudi, ini mungkin ada topik tersendiri. Yang pasti sebagai Muslim, kita mengimani bahwa Tuhan yang diperkenalkan oleh nabi-nabi dari Bani Israel, baik oleh Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Yahya, dan Isa, itu memperkenalkan Tuhan yang sama yang seperti kita sembah, sebagaimana legitimasi dari Al-Quran sendiri. Sehingga selama umat Yahudi masih menuhankan Tuhan-Tuhan yang diperkenalkan oleh nabi-nabi mereka, maka seharusnya mereka masih menyembah Tuhan yang sama dengan apa yang kita sembah. Terlepas apapun nama yang mereka gunakan dan terlepas apakah pada akhirnya orang-orang Yahudi ini mengubah atau mentahrif sifat dan zat Tuhan itu sendiri. Namun secara umum teman-teman, kita Muslim setuju jika Yahudi itu bukanlah penyembah berhala. Nah, masalah yang ada pada mereka yang diceritakan dalam Al-Quran adalah karena sebagian dari mereka itu keras kepala. Itu saja yang jadi masalah. Hingga kemudian dimurkai oleh Allah. Itu yang kemudian yang diceritakan dalam Al-Quran secara negatif. Adapun teman-teman, soal yang terjadi di Palestina itu semua adalah konflik politik semata. Hal itu sudah kita bahas di episode yang lalu, sekitar setahun yang lalu seperti itu. Bahkan menurut kitab Yahudi sendiri, itu dilarang untuk mendirikan negara Israel. Sekali lagi, berdasarkan kitab Yahudi sendiri, kitab Talmud, itu diharamkan mendirikan negara Israel. Sehingga negara Israel itu statusnya sebenarnya haram. Nah teman-teman bisa menyimak video terkait itu sudah setahun yang lalu kita publish, atau kalau teman-teman mau mungkin akan kita buatkan versi terbarunya agar lebih fresh seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin ini saja untuk episode kali ini. Kira-kira kesimpulan apa yang dapat teman-teman petik, tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, klik like dan share-nya, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video terbaru berikutnya dari channel Rabbanians ID. Serta kalau channel ini didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi video dan kolom komentar semat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.